Seperti umbi-umbian lainnya, porang juga mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan serat pangan. Makanya, cocok banget dijadikan sebagai pengganti nasi. Tapi porang memiliki kandungan lain yang cukup berbahaya saat dikonsumsi, yaitu kalsium oksalat yang berbentuk jarum. Zat ini yang menyebabkan lidah dan tenggorokan terasa gatal dan panas saat mengkonsumsinya. Dalam mengolah porang ini harus hati-hati karena mengandung oksalat yang bisa menyebabkan gatal. Caranya itu dengan direndam minimal 24 jam menggunakan garam krosok. Mantan gepuk ya? Jangankan dimakan ya lur. Loh, kena tangan wae sudah bikin gatal begini. Tapi kalau kena kulit luar, cukup dicuci dengan alkohol wae. Sudah beres kok. Sebagai pendampingnya, kita juga siapkan lungwaluh atau pucuk daun labu yang masih muda. Sayuran ini enak banget loh, diolah jadi bubur atau oblok-oblok. Untuk membuat oblok-oblok lungwaluh ini gampang banget. Cukup siapkan pucuk daun labu yang masih muda, bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, dan daun salam, serta parutan kelapa. Gini wae sudah cukup sebenarnya lur. Tapi lebih gandem lagi kalau kita tambah dengan tempe semangit dan ikan teri. Ini sih bikin aroma dan rasanya makin khas. Sip, bahan wis siap kabeh iki. Saatnya kita masak. Porang yang sudah direndam dengan air garam dikukus sampai matang ya. Porang ini yang nanti sudah dimasak bakal dihidangkan bareng oblok-oblok lungwaluh. Ya Mbak ya? Iya. Minang Mas. Sedangkan untuk sayur oblok-oblok lungwaluhnya gampang banget. Cukup masak semua bumbu lebih dulu. Bisa ditumis atau direbus langsung ya iso. Keduanya tetap enak dengan cita rasa yang berbeda. Kemudian masukkan daun labu, teri, dan parutan kelapa secara bergantian. Nah, iki salah satu ciri khas oblok-oblok. Parutan kelapanya langsung dimasukkan sekalian. Oh ya. Jadi nggak cuma santannya yo. Sip, wis mateng iki. Kayak enak banget yo. Sik, tapi harus sabar dulu. Soalnya mau bikin mendut porang sekalian. Lah, wong tujuannya aku kesini yo. Pengen lihat toh pembuatan jajanan favoritku itu. Mendut adalah salah satu jajanan khas Jawa yang menggunakan tepung ketan sebagai kulit dan di dalamnya terdapat enten-enten yang manis dan gurih. Tapi kali ini mendutnya akan dicampur dengan porang. Porang yang sudah direndam dan sudah dikukus ini ternyata bisa dibuat untuk jajanan tradisional ya Bu ya? Iya. Salah satunya adalah mendut isi porang. Iya. Untuk bagian kulitnya masih sama seperti mendut pada umumnya yo. Kita cukup campurkan tepung ketan dengan santan. Santannya harus hangat, biar lebih lihat dan kalis adonannya. Yang berbeda hanya bagian isi atau enten-entennya. Nah, selain gula dan parutan kelapa, bahan pembuatan enten-enten harus dicampur dengan porang yang sudah kita kukus tadi. Nah, kalau bicara soal mendut, ini nggak jauh-jauh dari enten-enten. Nah, kalau kali ini enten-entennya bakal dicampur pakai porang. Ya Mbak ya? Iya. Enten-enten dibuat dengan menyangrai gula dan kelapa menjadi satu. Nggak perlu dikasih minyak yo. Soalnya minyaknya nanti akan keluar sendiri dari parutan kelapanya. Jadi jangan khawatir gosong. Asal apinya tetap kecil. Setelah itu yo, tinggal masukkan porangnya. Kemudian aduk sampai halus dan tercampur rata. Kalau enten-entennya sudah siap, sekarang kita gabungkan dengan adonan kulitnya. Adonan dibuat bulat-bulat, kemudian tambahkan enten-enten porang di bagian tengahnya. Hampir sama seperti membuat klepon yo. Jangan salah. Kelihatannya gampang banget toh. Tapi sebenarnya cukup susah loh. Kalau nggak sabar yo,
bentuknya jadi gak jelas gini kayak punya aku. Nah, jadi ada berbagai macam cara untuk masak mentut. Kalau mentut porang ini harus direbus dulu. Tapi matangnya kapan ini, Bu? Wis ngambang, wis mateng kuwi. Kalau udah ngambang berarti udah mateng. Ada dua cara memasak mendut bulat seperti ini. Ada yang dikukus dan ada yang direbus. Kalau direbus seperti ini, cara membuatnya hampir sama dengan klepon tadi. Tinggal cemplung-cemplung dalam air mendidih dan segera angkat setelah mengapung. Mateng, Bu. Cepet tau? Terakhir, tinggal masukkan mendut ke dalam takir daun pisang, kemudian siram dengan santan kental yang menyerupai flak. Yeay, dari tampilannya wae udah bikin ngiler toh? Yuk, saatnya kita santap semua hidangan porangnya. Pertama, kita cobain porang kukus yang dihidangkan dengan oblok-oblok lungwalu. Porang ini jika diolah dengan benar, maka bisa dijadikan untuk bahan alternatif cadangan makanan. Salah satunya adalah nasi, karena rendah kalori dan rendah karbohidrat. Rendah gula juga ya, Mbak ya? Kalau dari rasanya juga pas banget dicampur dengan oblok-oblok daun labu muda ini. Perpaduan rasanya pas, ada manisnya, ada gurihnya, dan ada seger-segernya. Apalagi ditambah dengan teri ini. Makin gandem. Kalau menditnya sih udah jangan ditanya sudah pasti enak banget. Kan tadi sempet nyobain di masjid. Enak nggih? Ada nggak, Mas? Nggih. Rasa dari mendut porang ini manis dan kenyal, tapi cenderung masir karena campuran isi dari porang tadi. Nambah nggih, Bu? Porang memberikan rasa dan tekstur Gitu. yang lebih khas dari enten-enten mendutnya. Biasanya aku cenderung enek makan makanan yang manis. Tapi kali ini justru enggak. Justru pengen nambah terus.